Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ada beberapa berita yang sangat mencengangkan di media sosial terkait dengan beberapa kejadian yang ada di salah satu pesantren yang ada di Jawa Barat. Tidak usah saya sebutkan namanya. Beliau sang pengasuh melakukan hal itu berdasarkan dua. Yang pertama berdasarkan ayat yang ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya dia atau beliau tidak bermadhab yang empat, yaitu tidak bermadhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan kemudian yang lain, sehingga beliau mengatakan saya bermadhab kepada Bung Karno. Ini yang sangat kita perlu luruskan ya. Yang pertama terkait dengan ayat yang dijelaskan oleh beliau, yaitu di surat Al-Mujadalah ayat 11. Mungkin kami bacakan sedikit penggalannya yang disampaikan oleh beliau. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Ternyata setelah ditelusuri di beberapa kitab tafsir, penjelasan beliau ini tidak cocok dengan apa yang ada di kitab tafsir. Yang pertama yang ada di kitab tafsir Jalalain, kemudian yang kedua yang ada di kitab tafsir Ibnu Katsir. Terkait yang ada di kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan beliau itu maksud daripada ayat tersebut adalah saling berbuat baik kepada orang lain ketika di dalam majelis. Contohnya ada orang yang baru datang di suatu majelis, maka lebih baik diberikan tempat. Bukan terkait dengan soft yang ada di dalam sholat. Apalagi sholatnya itu ya sholat yang hanya 1 tahun dilakukan beberapa kali, yaitu sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua terkait dengan mazhab. Orang yang ami atau orang yang awam itu wajib bermadhab. Mengapa para ulama itu mengatakan wajib bermadhab? Karena orang-orang awam itu tidak bisa menggali hukum dari Al-Quran, kemudian dari Al-Hadis langsung kepada dua sumber tersebut. Karena menurut pendapat banyak ulama bahwasanya sumber hukum bukan hanya dua itu. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, kemudian yang ketiga ada ijma atau kesepakatan ulama, dan yang keempat ada qiyas. Terkadang banyak orang hanya mengambil hukum langsung dari Al-Quran tanpa mengetahui tafsir daripada Al-Quran tersebut. Yang kedua langsung mengambil hukum daripada Al-Hadis tanpa mengetahui maksud daripada hadis itu sendiri dengan melihat beberapa referensi atau kitab tentang syarah hadis, dan juga tidak tanpa melihat kepada kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut. Sehingga banyak orang itu salah kaprah atau mengartikan Al-Quran itu secara intelektual saja atau secara lafaz, tidak dengan pemahaman yang sudah dipahami oleh ulama. Mengapa? Karena kita kalau memahami langsung pasti kita tidak mungkin paham, karena begitu dangkalnya pemikiran kita. Akan tetapi kita wajib mengikuti ulama yang sudah terlebih dahulu memahami. Mungkin seperti contoh yang tadi, mungkin tidak bisa kita katakan tafassahu fil majalis, bahwasanya berengganglah ketika ada di majlis, kemudian dikaitkan dengan sholat yang soft yang ada di dalam sholat. Ini kan sangat tidak sinkron, sehingga perlu kita luruskan semuanya bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat 11 surat Al-Mujadalah itu adalah berbuat baik kepada sesama atau kepada sesama Islam ketika ada di majelis. Kemudian maksud daripada yafsahillahu lakum, yafsahillahu lakum maksudnya kalau kalian nanti berenggang ataupun sering berbuat baik kepada sesama ketika di majelis, maka Allah akan membalas sesuai dengan balasan kalian melakukannya. Karena di dalam kitab Ibnu Katsir itu al-jaza seperti atau balasan seperti dengan amalnya, sehingga kalau Allah nanti kalau Allah nanti membalas, maka akan seperti amal yang kita perbuat. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi itu, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah
untuknya kelak di surga. Ini menunjukkan bahwasanya balasan itu akan setimpal dengan amalnya. Kembali lagi kepada topik yang tadi, yang nomor 2, yaitu tentang bermadhab. Kita wajib bermadhab. Kemudian madhab apa saja yang boleh kita ikuti? Yang disepakati oleh para ulama itu ada 4 madhab ya, yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian mengapa kok kita tidak boleh bermadhab kepada selain yang 4? Ini ada alasannya. Boleh mengikuti madhab selain 4, tapi syaratnya sangat berat gitu ya. Sebagaimana disampaikan di salah satu kitab, mungkin kitabnya ini I'anatul Thalibin atau ada di Fathul Mu'in, bahwasanya syarat kita boleh mengikuti madhab selain madhab yang 4 itu, syarat yang pertama, madhabnya itu sudah terkodifikasi atau dalam artian terbukukan. Terbukukan dalam artian masih banyak karangan-karangan daripada madhab-madhab tersebut. Bukan hanya imam madhab tersebut, tapi imam-imam atau ulama-ulama yang mengikuti madhab tersebut karangannya masih ada. Kemudian yang kedua, sampainya kepada kita, kepada para ulama itu dengan jalur mutawatir. Mengapa kok 4 madhab ini yang disepakati? Karena keempat madhab ini sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Kita tahu bahwasanya kalau dengan jalur mutawatir tidak mungkin ada satu orang yang menerimanya kemudian memberikan penjelasan kepada orang lain dengan cara yang berbolong. Sehingga kesimpulannya ada beberapa poin yang kita luruskan terkait dengan ayat yang disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren tersebut. Yang pertama, terkait dengan ayat yang dibacakan, maksudnya sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab tafsir. Yang kedua, tentang bagaimana kita bermadhab. Kita sudah digarisi oleh para ulama bahwasanya bermadhab itu hanya boleh kepada 4 madhab atau madzhabul arba'ah. Sehingga dari penjelasan yang tadi, semoga kita semua yang nonton video ini bisa memahami, tidak sekedar bisa memahami dari apa yang telah beliau sampaikan, karena yang beliau sampaikan banyak terjadi sedikit kekeliruan, sehingga perlu kita luruskan sesuai dengan apa-apa yang telah digariskan oleh para ulama. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mungkin ketika ada yang tidak paham bisa tolong dikomentari video ini, semoga bermanfaat. Ketika mungkin ada kesalahan dari kami, monggo dikomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.